kemudian nanti masuk dengan email yang telah diberikan ataupun akun yang telah diberikan dalam pelatihan ini. Nah, setelah itu dia ada berbagai tampilan seperti di awal saya jelaskan. Bisa jadi di atas menu-menunya ini, kemudian kalau saya ini di samping kiri. Nah, Bapak Ibu cari yang kalau kita ingin membuat kelas kemarin kan di Teams yang ini. Kemudian untuk malam ini silakan kita klik form yang ada di bawah. Nah, kita klik form seperti ini. Nah, kemudian nah di sini ada beberapa form yang sudah saya buat ya seperti ini. Nah, kemudian kalau kita ingin membuat form, kita klik form. Tapi kita pada malam yang berbahagia ini kita tidak membuat form, tapi kita membuat kuis. Ya, kita klik new quiz ya, seperti ini. Nah, oke, kemudian silakan Bapak Ibu buat namanya apa. Kita klik, misalnya saya buat ini nama kuis yang akan kita berikan. Misalnya kemudian untuk deskripsinya bisa dikosongkan, ini opsional, kita kosongkan saja karena ini hanya simulasi saja. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan, ya. Kita bisa menambahkan gambar ikon daripada kuis yang akan kita buat dengan mengklik di sini, Bapak Ibu, di tanda gambar ini. Nah, di sini bisa dilihat Bapak dan Ibu bisa mengambil gambar atau mencari gambar yang online di internet. Nah, di sini melalui ini. Atau juga kita bisa mengambil gambar-gambar yang sudah kita simpan di OneDrive. Ya. Saya yakin OneDrive kita sangat besar sekali, ya, sampai 5 tera diberikan oleh Microsoft. Nah, bisa kita ambil dari sini atau, nah kalau saya di sini ada beberapa OneDrive yang sudah saya simpan seperti ini. Nanti tinggal kita klik saja. Atau boleh juga Bapak Ibu ambil upload ya, di sini. Oke, di-upload gambar yang ada di device kita atau yang berada di laptop kita. Nah, tinggal diambil saja mana gambarnya atau di mana file yang kita simpan. Kemudian tinggal kita pilih dan kemudian kita klik open. Nah, misalnya saya coba ya, kita ambil. Oke, ini gambarnya. Oke. Nah, oke, nampak di sini sudah ikon ujian akhir sekolah itu sudah berubah seperti ini. Kalau kita ingin menghapusnya, tinggal di sini ada, tinggal klik delete. Nah, kemudian di sini juga kalau kita ingin melihat seperti apa tampilan kuis kita yang sudah kita buat, kita bisa klik preview. Preview di atas, ya, di menunya di atas, kita klik preview seperti ini. Nah, ini akan nampak, ini belum hanya baru sebatas nampak apa namanya judulnya. Kemudian kita back. Kemudian kalau misalnya kita ingin ujian semester kita ini temanya seperti apa, ya, background belakang soal ujian kita klik tema di atas theme ini, kemudian akan nampak ini. Oke, tinggal kita klik saja, kita pilih. Oke, saya pilih asal-asal saja karena ini simulasinya. Oke, katakanlah seperti ini, saya pilih yang gambar ini. Nah, maka dia akan berubah background di belakang kuis yang sudah kita buat. Atau
bisa juga kita tambahkan kalau ada yang lain. Nah, oke. Saya coba yang ini. Nah, oke Bapak Ibu. Kemudian kita ingin menambahkan soal ujian. Tinggal di add aja. Nah, di sini akan ada beberapa pilihan. Nah, sebelum kita membuat soal, tentunya peserta didik juga kita minta untuk mengisi biodata dulu. Boleh, tidak ada masalah. Tinggal kita klik. Kalau kita klik choose, itu adalah berupa pilihan. Tapi di sini kita coba klik text, ya. Klik text. Nah, di sini kita tulis nama. Nah, kemudian ini jawaban yang panjang. Ya. Di sini ada pilihan. Nah, di sini ada poin, poin. Nah, karena ini adalah biodata peserta didik, tidak perlu kita berikan poin. Karena dia bukan berupa soal ataupun pertanyaan yang kita ajukan. Sehingga ini kita kosongkan saja. Kemudian ini jawaban yang panjang. Ya, kita iakan, kita aktifkan. Kalau seperti ini dia off, tapi kita aktifkan. Mungkin siapa tahu ada nama peserta didik kita yang namanya terlalu panjang. Nah, kemudian ini kita aktifkan, artinya ini wajib dijawab. Apabila ini tidak dijawab, namanya tidak dijawab atau tidak ditulis jawabannya, maka dia peserta didik kita tidak dapat melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, di sini kita klik, ya, kita klik. Nah, nanti dia akan menjawab pertanyaannya. Nah, kemudian kita add lagi, tag lagi. Misalnya kita minta peserta didik untuk mengisi NISN atau nomor induk siswa. Nah, kita klik. Kita klik untuk menjawab nomor induk siswa. Nah, di sini tetap dia wajib, kita wajibkan dia menulis jawaban. Kalau tidak, maka dia tidak bisa dapat melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Untuk poinnya tetap kita kosongkan. Nah, kemudian kita pilih. Kalau NIS itu kan dia berupa angka, ya 1, 2, 19 sekian misalnya. Nah, kita pilih restriction. Nah, di sini hanya berupa number saja. Kita pilih dia ada berupa tulisan dan lain sebagainya, tapi kita pilih hanya berupa angka saja. Nah, jadi dia ketika dia menulis huruf abjad itu tidak bisa. Nah, kemudian kita tambah. Nah, misalnya kita mau tambah kelas, jangan kita pilih teks. Tidak, kita pilih teks, tapi kita pilih choose. Nah, kalau kita pilih choose, di sini misalnya kita ingin satu kuis ini, kita ada mengajar di beberapa kelas Bapak dan Ibu. Misalnya kita mengajar di 2 atau 3 kelas, tapi kuisnya tetap kuis yang sama kita bagikan kepada peserta didik kita yang di kelas yang lain, di kelas paralel. Misalnya saya buat jika Ibu ingin menambah, silakan add option. Kemudian klik lagi, tulis. Nah, nanti siswa akan menjawab, tinggal checklist saja. Nah, ini juga wajib. Oke. Nah, setelah selesai, kemudian kita coba lihat dulu, kita preview. Ya, kita preview. Ini sebenarnya menu wajib, ya, preview ini supaya kita melihat seperti apa sudah tampilan
kuis yang kita buat. Kita preview. Nah, ini akan ada tampilan seperti ini. Oke. Dia wajib menjawab. Ini ada tanda bintang yang ditanda merah, berarti itu wajib dijawab oleh peserta didik kita. Nah, oke, kemudian kita back. Kemudian baru kita masuk ke soal. Soal kita add new. Kemudian kita pilih soalnya seperti apa. Kalau misalnya kita ingin menulis soal berupa choose, tinggal kita pilih choose. Kemudian kita ketik soalnya. Ya, karena ini hanya simulasi saja, saya coba buat soal yang sederhana. Sebutkan Presiden Indonesia pertama misalnya. Oke. Kemudian kita add lagi. Kita tambah satu lagi, 4 saja. Nah, untuk jawaban, kunci jawaban yang benar, ya misalnya sebutkan Presiden Indonesia pertama atau yaitu Soekarno. Nah, di sini di sebelah kanan, paling kanan di ujung ada tanda checklist. Nah, Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu checklist saja. Kalau misalnya jawabannya adalah Soekarno, ya kita checklist. Oke, nah di sini ini akan berarti jawaban yang benar adalah Soekarno. Ini kunci jawabannya. Nah, kemudian kita tambah lagi soalnya. Oke. Nah, kalau misalnya ada jawaban, ini untuk apa? Multiple answer ini artinya ada beberapa jawaban, alternatif jawaban. Misalnya lebih daripada satu jawaban yang ingin kita tampilkan. Ya, kita coba. Sebutkan pahlawan nasional yang berasal dari Aceh misalnya. Oke, yang pertama oke. Nah, di sini kita aktifkan. Aktifkan. Berarti nanti dia kalau di sini nampak, kita preview sebentar, kita preview dan kita lihat. Nah, di sini nampak jawabannya bulat. Misalnya sebutkan presiden, berarti ini hanya satu pilihan yang bisa dijawab oleh peserta didik. Sedangkan yang di bawah, sebutkan pahlawan nasional yang berasal dari Aceh, yaitu ada kotak, berupa kotak. Berarti di sini alternatif peserta didik bisa menjawab lebih daripada satu, ya, lebih daripada satu. Oke, kita back. Baik, Bapak Ibu, coba diperhatikan di soal. Oke, di soal yang nomor 4 ini, di sini masih ada tanda bintang merah. Artinya ini peserta didik kita harus menjawab soal ini. Ketika dia tidak bisa menjawab, maka dia tidak bisa melanjutkan ke
pertanyaan berikutnya ke soal nomor 5. Makanya kita robah dulu. Nah, yang nomor 4 ini kita robah, kita off-kan. Nah, di sini juga masih belum ada skor atau poin yang kita berikan. Nah, kita berikan. Misalnya di sini kita berikan 1 poin, atau terserah sama Ibu dan Bapak bagaimana memberikan poin terhadap soal-soal yang Ibu Bapak buat. Boleh juga misalnya Ibu mau buat karena soalnya 10 supaya dapat skor 100, berapa diberikan nilai. Nah, oke, kemudian soal nomor 5 juga tadi ini belum kita off-kan. Kita off-kan ya, sehingga dia nanti kalaupun peserta didik kita tidak bisa menjawab soal nomor 5, dia bisa melanjutkan ke soal berikutnya. Oke, kemudian di sini kita berikan skor. Ya, skornya boleh 3 karena tadi ada 3 alternatif jawaban yang akan dijawab oleh peserta didik. Kemudian kita belum juga menconteng jawaban yang benar. Ya, tinggal misalnya pahlawan nasional dari Aceh, yaitu yang pertama Teguh Umar, iya. Kemudian Pangeran Diponegoro bukan, berarti itu tidak perlu kita kunci. Cut Nyak-Din ya. Kemudian Panglima Polim juga iya. Oke. Nah, kita preview sekali lagi. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, ini nampak. Nah, ini makanya tadi saya sampaikan preview ini, ya, menu preview ini adalah menu wajib sebenarnya yang harus setiap kita sudah selesai membuat soal ataupun sebelum kita post, kita share, lebih bagus kita preview dulu supaya kita tahu bagaimana bentuk soal yang sudah kita buat. Seperti ini. Nah, di sini peserta didik ini wajib, kemudian kelas juga wajib. Nah, di sini sudah kita off-kan. Nah, nampak poinnya berapa peserta didik, nanti akan bisa melihat. Nah, kemudian, nah di sini. Oke. Nah, jika sudah selesai, nanti tinggal kita submit. Nah, baik Bapak Ibu, di sini kita ini di apa tulisan di ujung tulisan sekolah di sini ada speaker, ini bisa dibaca sendiri. Ketika kita klik, dia akan membaca secara otomatis oleh sistem. Nah, kalau kita ingin matikan di sini, tapi ini tidak ada masalah. Tinggal nanti kalau peserta didik malas membaca soal, misalnya, dia bisa klik ini. Ya. Dia tinggal klik ini, oke, nanti akan terbaca gitu. Oke, baik, itu kita tinggalkan. Sorry. Nah, Ibu dan Bapak, kalau misalnya seperti kejadian yang tadi, tidak perlu takut karena filenya tetap masih tersimpan. Ya, tinggal kita klik saja di Microsoft. Ya, kita ini akan tersimpan secara otomatis. Jadi karena kita bekerja secara online, jadi tidak perlu kita save. Dia akan tersimpan secara otomatis. Oke, di sini masih ada. Ya, kalau misalnya kita mau back. Oke, ini seperti ini. Nah, oke, kemudian kalau sudah selesai, sudah cukup soalnya, nanti tinggal Bapak dan Ibu submit saja. Oke, tinggal di submit. Kemudian kita juga bisa di menu atas preview, term, kemudian share, di sampingnya ada titik 3. Coba Bapak Ibu perhatikan. Di paling kanan itu ada titik 3. Nah, silakan diklik. Di sini kita bisa kalau mau print form, kemudian feedback, term, dan segala macam. Kita juga bisa setting. Tinggal kita klik setting. Nah, di sini, oke. Nah, untuk soal ini atau kuis ini kita share secara otomatis atau tidak. Ya, ini kita on-kan. Kemudian semua dapat terrecord. Nah, kalau misalnya kita ingin share, ya kita start kapan
kuis ini kita bagikan. Ya. Kemudian kapan kuis ini berakhir dikerjakan. Artinya ketika lewat daripada deadline yang kita buat, yang kita berikan, peserta didik tidak bisa lagi mengerjakan soal tersebut. Nah, di sini tinggal kita buat, misalnya di sini saya buat, ya, saya buat tanggal 30, ya, itu saya mulai share-nya tanggal 30 atau ya tanggal 30 saya share mulai jam 7, kemudian berakhirnya saya buat sampai tanggal 3 misalnya atau tanggal 2, ya, tanggal 2 jam tinggal kita tambahkan saja. Oke, sampai jam 8. Nah. Oke, kemudian ini sudah kita setting. Kemudian kalau kita ingin add, tambahkan, ya silakan bisa ditambahkan. Nah, sedikit bisa juga kita upload file yang sudah ada. Kemudian ini adalah menunya. Yang biasa kita pakai adalah yang ini, choose tag. Kemudian yang ini adalah biasanya kita pakai di Google Form untuk apa namanya, memberikan rating, apa istilahnya, sudah. Oke. Nah, yang ini biasa kita gunakan untuk apa namanya, ranking ya, untuk memberikan ya, ranking. penilaian lah. Oke, terima kasih Pak Antoni. Kemudian kalau yang ini untuk soal apa namanya, soal berupa teks. Nah, Bapak dan Ibu, misalnya ada soal matematika, ya. Oke, kita lihat misalnya ini soal berupa esai. Kita coba. Pahlawan. Oke, misalnya Teguh Umar merupakan pahlawan nasional yang berasal dari. Nah, oke, di sini kita beri jawaban. Kalau jawabannya singkat, berarti tidak perlu kita on-kan, ya. Tapi kalau misalnya jawabannya terlalu panjang, ya kita on-kan. Nah, karena ini jawabannya hanya singkat, yaitu jawaban Aceh. Kemudian kita add answer, ya. Kita tulis jawabannya. Kemudian berapa poin yang kita berikan? 1 atau 2, ya, pulang ke ibu dan bapak. Nah, kemudian oke. Ini jawabannya Aceh. Kita lihat preview. Oke. Kita back. Nah, di sini kalau misalnya soal kita berupa seperti matematika misalnya. Nah, di sini di titik 3 di sini, Bu dan Bapak bisa lihat di titik 3. Di sini ada tulisan math. Ya, tinggal kita klik ini, kita pilih matematik. Nah,
Oke, soalnya nanti kita choose misal. Nah, di sini bisa mengetik equation. Ya, misalnya limit dan segala macam. Ya, saya juga kurang paham ini matematika. Nah, nanti tinggal kita klik OK. Nah, jawabannya juga bisa kita akan keluar apa namanya equationnya, ya, seperti ini. Nah, jika sudah selesai, oke, kita preview sekali lagi. Oke, tinggal kita submit. Oke, kemudian kita. Nah, kalau misalnya Ibu dan Bapak mau share, ya, tinggal klik share saja di atas. Kita klik share, kemudian kita copy share. Ya. Nah, kita copy. Apakah ini semua orang bisa melihat? Nah, tinggal kita pilih. Ya. Oke, kita klik, jadi semua orang bisa melihat. Dan kita copy. Nah, tentunya linknya ini akan sangat panjang sekali. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, kita bisa mempersingkat link. Ya. Kita persingkat linknya melalui Nah, untuk mempersingkat link ada beberapa cara seperti yang saya sebutkan di awal kemarin. Bisa, kalau saya lebih mudah menggunakan s.id, ya. Ada juga yang menggunakan gg ataupun ada juga yang menggunakan bit.ly. Nah, kalau saya lebih mudah menggunakan s.id. Nah, jika awal Ibu masuk atau Bapak dan Ibu ingin menggunakan s.id, itu kita harus mendaftar dulu. Tidak ada masalah, daftarnya gratis Ibu dan Bapak. Jadi tidak ada persoalan. Kita pastekan link yang tadi kemari. Oke, mungkin ada jaringan saya sedikit bermasalah. Baik Ibu dan Bapak, nanti setelah linknya kita dapat, ya, kita pendekkan linknya seperti yang materi seperti saya buat link ini, ya, materi malam ketiga ini. Kemudian atau bisa juga langsung Ibu dan Bapak bagikan ke grup, baik grup WA maupun grup di Facebook, ya. Saya pikir itu materi yang untuk memberikan kuis kepada peserta didik. Baik, Bapak dan Ibu. Kemudian ada kira-kira yang ingin kita diskusikan? Pak Faisal? Iya, Pak Fauci. Baik, Pak Faisal. Ya, saya. Ada beberapa orang yang sudah mengacungkan tangan. Baik, sebelumnya mungkin Pak Faisal mau dicoba dulu mengisinya, kuis tadi, terus kita lihat hasil setelah kita isi, atau nanti saja? Oke, nanti saja Pak. Oke, kalau itu kita persilakan Bapak Ibu yang sudah mengacungkan tangan. Kita mulai dari Pak Amiruddin Wabula, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan materi yang disampaikan tadi Pak. Yang saya tanyakan, setelah dibagikan ke siswa, kemudian hasilnya kita bisa lihat di mana Pak? Apakah hasil dari kerja siswa itu bisa kita print out Pak? Terima kasih Pak. Ya, Pak. Terima kasih Pak.
Tapi suaranya agak berdengung sedikit. Pak Fauji, bisa Ya. diulang pertanyaannya? Saya agak Baik. berdengung sedikit. Pak Faisal, seperti yang saya pertanyakan, Pak Amiruddin Nuwabila, Pak Amiruddin, Ya. beliau menanyakan bagaimana jika siswa sudah mengisi tes ini melalui Google Form ini, hasilnya seperti apa? Seperti mungkin Pak Faisal bisa praktekkan mengisi kuis ini dari datanya, menjawab soal-soalnya, terus hasil yang kita dapat apa? Apakah bentuk PDF, Excel, dan lain sebagainya? Baik. Nanti setelah peserta didik kita menjawab soal yang sudah atau kuis yang sudah kita bagikan, yang sudah kita share, nah peserta didik kita nanti bisa mengisi, dia bisa melalui mobil ataupun handphone, kemudian juga bisa melalui komputer, laptop. Nah, nanti jawaban peserta didik kita itu bisa masuk ke email kita sebagai guru. Nanti bisa kita lihat jawaban dari peserta didik kita itu berupa Excel, kemudian bisa juga kita ekspor ke dalam PDF. Seperti itu Pak Fauji. Nah di sini saya coba jawab. Oke, this form is not. Oke, sebentar Pak Fauji. Sorry Pak Fauji. Ya. Saya sudah share ke ini tapi formnya tidak merespon. Oke. Bentar Pak Fauji. Oke. Lanjut Pak. Oke, baik. Coba pertanyaan yang lebih dari satu jawaban dihilangkan, Pak. Ya. Ya, itu pertanyaan terakhir tuh. Formulir belum dimulai. Oke.
Oke, sorry. Ya, mungkin ada sedikit. Ya, Pak Fauji. Pak Fauji. Ya, Pak Faisal. Oke, mungkin di sini bisa dilihat untuk pengaturan. Kemudian di sini kita bisa cetak formulir seperti ini. Kalau kita ingin mencetak formulir, kalau misalnya kita mau buat soal offline juga bisa seperti ini, kita cetak formulir. Nah, kemudian saya belum. Nah, jawaban dari peserta didik kita lihat. Oke, nanti saya coba buat yang ini Pak Fauji. Oke. Untuk Google Form-nya. Nah, mungkin ada baik. sedikit gangguan tadi. Ada Pak Agustinus Corona. Kami persilakan, sudah mengacungkan tangan. Ya, siap. Suara saya kedengaran, Pak? Ya, jelas sekali, Pak. Agus. Kami persilakan. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak yang terhormat, terima kasih. Ini materi yang sangat menarik ya. Saya melihat untuk pembuatan soal kan hampir mirip dengan saat kita membuat soal di Google Form ya. Iya. Iya. Dan saya belum tahu apa kalau seandainya kita membuat soal di menggunakan fasilitas Microsoft Teams, masalahnya sama seperti yang saya hadapi pada saat membuat soal di Google Form. Jadi kebetulan kan saya ngajar kimia, Pak. Pada saat saya menuliskan rumus kimia seperti contohnya yang sederhana lah, seperti H2O ya, kan penulisan angka 2-nya kan agak di bawah ya. Kecil, ya betul. Nah, tapi pada saat mengetik di Google Form, 2-nya itu nggak bisa ke bawah. Jadi nanti kelihatannya seperti tertulis seperti H20 gitu, Pak. Saya sudah coba juga langsung kopas dari penulisan H2O dari Word-nya, tetap juga sama. Nah, saya belum tahu. Mungkin kalau misalnya saya membuat soal menggunakan Microsoft Teams, apa kira-kira masalah seperti ini tidak saya jumpai atau masih bisa saya jumpai? Mungkin ada trik-trik tersendiri untuk penulisan seperti ini, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak Agus. Betul, memang di Google Form juga terdapat kekurangan-kekurangannya. Juga misalnya dalam penulisan, terutamanya untuk penulisan soal-soal ataupun huruf-huruf Latin seperti itu, Pak ya. Termasuk rumus-rumus itu memang masih sangat kewalahan sekali bagi kita yang menulis rumus-rumus kimia, rumus matematik, fisika dan lain sebagainya. Di Google di form juga sama, Pak. Juga masih terdapat kekurangannya seperti itu. Cuma artinya equation-nya itu masih sederhana, tapi cara untuk mengatasinya kita bisa soal itu kita buat dalam bentuk kita buat di Word misalnya, kemudian nanti kita screenshot dia, kemudian kita robah ke dalam gambar. Nah, soalnya nanti bisa kita masukkan
ya, bisa kita masukkan berupa gambar. Nah, di soal yang kita buat nanti di sini misalnya, nah di sini Pak Faisal. Oh ya, ya, oke. Silakan. nah, misalnya di sini rumus H2U misalnya Pak kan. Nah, di sini bisa tinggal kita pilih insert media. Nah, gambar yang kita buat tadi soal yang kita buat dalam bentuk di Word tadi kita screenshot ataupun kita bentuk, kita simpan dalam JPEG sehingga bisa kita masukkan kemari. Nanti dia akan ada di sini soalnya dan tinggal kita buat option pilihannya. Saya pikir itu trik yang bisa kita akalin, yang bisa kita manfaatkan sementara dulu Pak Agus, Pak. Pak Faisal mungkin ada sedikit tambahan dari saya. Pak. Iya Pak Fauji, silakan Pak. Baik. Sebenarnya di hampir semua mapel ketika kita membuat soal online di Google Form ataupun di Microsoft Form, terkendala ketika mengetik, kalau di mapel matematika, kimia, di equation ataupun di lambang-lambang dari kimia. Sama juga halnya seperti di bidang studi pendidikan agama, bagaimana ketika kita menulis ayat. Ketika kita menulis ayat atau hadis, maka dia akan jadi terbolak-balik jadinya. Nah, cara mengatasinya adalah seperti yang disampaikan Pak Faisal, equation, rumus, bentuk kimia, lambang kimia, itu kita buat dalam bentuk gambar JPEG, PNG, lebih bagus PNG bentuknya. Nah, gambar itu kita upload di soal yang mau kita buat. Misalnya, saya contohkan. Share screen Pak Fauji. Oh baik, sebentar lagi ini. Ya, baik, lagi jalan ini jaringannya. Intinya adalah misal ayat atau hadis. Ayat itu kita jadikan PNG, bentuk gambar JPG. Nah, bentuk gambar itu kita upload ke soal yang kita maksudkan. Jadi ketika bentuknya gambar tidak ada perubahan, dia tidak mengecil, tidak, kalau baris dari ayat itu tidak berubah dan lain sebagainya. Saya pikir demikian Pak Faisal. Sambil saya buka juga ini, nanti saya share screen contoh cara kita menyisipkan media gambar. Oke, baik Pak Fauji, terima kasih. Ada pertanyaan yang selanjutnya, Ibu atau Bapak Munifah, kami persilakan, sudah mengacungkan tangan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Ini saya tertarik. Pak, ini saya tadi mengamati ada sedikit lega ini karena selama ini kalau kita pakai form itu kebetulan saya matematika bedanya. Jadi banyak lambang-lambang, tadi kan temu ada lambang matematika ya. Iya. Biasanya kita pakai gambar. Nah, yang saya ingin tanyakan ini, misalnya form biasanya kan kayak kita pakai acak, misalnya ini bisa juga diacak seperti form kah? Misalnya soal diacak atau option diacak, apakah bisa juga? Iya, Bu Munifah, untuk di Google di kuis yang kita buat tadi itu juga bisa diacak, Bu. Tergantung kepada kita, kalau memang jawaban kita ingin acak, kita buat acak supaya biasanya memang akan diacak secara otomatis, tapi kita harus memilihnya apakah diacak atau tidak, Bu. Oh, ada di jadi bisa diacak ya? sama.
di pengaturannya Pak, di settingannya nanti bisa kita pilih untuk diacak atau tidak. Terus sama bagian Pak, untuk biasanya soal kita pakai kan untuk atas identitas, untuk identitas biasanya Ya. kita bagi bagian yang bawah kedua itu soal misalnya, itu lambangnya tadi belum tahu gitu loh saya tadi untuk yang di Microsoft ini. Ya, Apakah bisa dibikin gitu? Bisa Bu, karena tadi kan saya sudah contohkan di kuis tadi, pertama identitas peserta didik dulu, nah kemudian setelah identitas nanti baru bisa kita buat soal. Nah, bisa Bu, bisa. Bisa, tadi sudah kita saya kasih contohkan. Bagian gitu Pak ya, karena kalau Ya, betul. dijadikan satu semua, kalau di form itu kan harus ada yang lambangnya garis 2 itu ya. Nah, Iya. bagian supaya nggak teracak semua pas identitas, enggak bagus yang soal yang diacak gitu lah. Jadi nggak campur. Ya, nanti kalau jadi satu kan nama di Per- bawah, soal di atas gitu loh Pak. betul Bu, betul. Nah, untuk Microsoft apakah bisa juga dibikin seperti itu? Kalau yang Microsoft, sebentar Bu. Halo Pak Faisal? Ya Pak Puji. Nah, ini saya share screen ya, yang tadi. Oh iya. Oke, sebentar aja, ini hanya contoh. Baik, ini Bapak Ibu untuk mapel pendidikan agama Islam. Jadi ini contoh cara kita menginput gambar berupa ayat. Jadi kalau ayat ini dibentuknya gambar, maka ketika kita upload kemari tidak ada perubahan dari barisnya, bentuknya dan sebagainya. Itu seperti ini. Ini jawaban pertanyaan yang saya buat adalah esai. Terjemahkan Quran surat ayat 2. Siswa bisa memasukkan jawabannya di sini. Seperti itu. Iya, Pak. Halo? Oke, ya. Udah nampak screen. Saya lambat sedikit jaringannya, maaf. Oke. Saya kembalikan ke Pak Faisal. Ya, terima kasih Pak Fauji. Maaf, tadi saya terlambat jaringannya sehingga share screen Pak Fauji tidak nampak tadi. Ya, lebih kurang Pak tadi sudah di share screen oleh Pak Fauji, jadi kita bisa memasukkan gambar, ya, untuk mengurangi ataupun menanggulangi masalah di rumus-rumus untuk mata pelajaran eksak seperti matematika, kimia dan lain sebagainya. Baik, saya pikir untuk selanjutnya kita coba ke penugasan peserta didik. Pak Fauji? Ya. Oke, untuk asesmen, Ibu dan Bapak kita masuk ke kelas. Halo Pak Faisal? Ya. Iya. Ada satu lagi nih, teman kita Pak Agus Salim mengacungkan tangan. Boleh sebentar? Boleh. Halo Pak Agus. Kayaknya tertekan tuh Pak Agus ya. Waalaikumsalam Pak Agus. Dengar ya. Halo Pak, kedengaran? Ya, Pak Agus ada yang mau ditanyakan? Ada sedikit.
Suaranya Banyak kecil. ya? Kecil sekali ini Pak Agus suaranya. Ya sedikit Bapak. Aduh, ini kami. Kedengaran ya enggak? Oke, dengar Pak Agus. Oke, baik. Yang pertama, yang dikatakan bahwa soal itu panjang itu berapa kata ya? Itu yang pertama. Oke. Artinya gini, kan ada tuh pilihan jawabannya panjang gitu ya. Andai dia 2 kata, apakah dia termasuk panjang atau memang bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, saya coba masukkan ayat Al-Quran ke dalam apa namanya itu Google apa namanya? Google. Ini Microsoft Form, Pak. Microsoft Form. Alhamdulillahnya tidak ada masalah, tidak terbalik-balik sepertinya. Tidak perlu diubah ke dalam JPEG atau PNG. Jadi yang pertama, oke. Itu saja Pak Faisal, terima kasih. Oh ya, baik Pak Agus. Itu sudah banyak sekali Pak Puji. Tadi katanya sedikit ya. Oke, baik. Baik Pak Agus, terima kasih karena tadi sudah langsung mempraktekkan untuk memasukkan apa namanya ayat ya dalam Microsoft Form. Apakah itu ayat bisa langsung di copy paste Pak Agus? Iya, copy paste langsung saya periksa tadi kursinya itu yang nggak ada yang kebalik kayaknya. Oke, berarti bisa diambil dari dokumen yang sudah ada terus kita paste ke soal yang kita buat. Iya benar. Oke, berarti itu saya belum mencoba yang untuk seperti itu. Nah kalau yang untuk apa tadi yang untuk seberapa panjang opsi jawaban kita, saya pikir lebih daripada 2 atau 4 kata lah seperti itu Pak Agus. Tapi yang jelas tidak sampai bisa kita buat 1 paragraf. Nah, lebih kurang mungkin ya sekitar. Tapi saya belum juga mencoba seberapa panjang jawaban yang bisa kita buat. Karena kita kan jawabannya sedikit-sedikit. Nah, kalau yang untuk jawaban yang panjang mungkin bisa kita berikan penugasan untuk siswa, tidak dalam bentuk soal, kecuali soal-soal bahasa Indonesia. Soal bahasa Indonesia pun saya pikir sedikit-sedikit yang di sini. Tapi terus terang saya belum mencoba seberapa jauh, seberapa panjang opsi jawaban yang bisa kita isi di sini Pak Agus. Tapi sekali lagi saya terima kasih Pak Agus karena tadi sudah terus mencoba untuk memasukkan ayat ke dalam Microsoft Form ini. Saya pikir seperti itu Pak Agus. Ya, terima kasih Bapak Faisal. Ya, Pak Faisal? Iya. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit. Ya, silakan. Terima kasih Pak Agus tadi ya sarannya luar biasa. Mengenai masalah panjang pendek dari jawaban siswa, jawaban pertanyaan, itu seringkali jawaban pendek adalah dia 1 kalimat ya, yang terdiri dari 5 sampai 8 kata. Kalau dia jawabannya panjang, itu bisa beberapa kalimat, seperti itu. Jadi karakter yang diberikan oleh Microsoft Form itu untuk jawaban yang panjang lebih dari 1 kalimat. Seperti itu. Saya kembalikan Pak Faisal, mungkin bisa dilanjut ke penugasan tadi. Baik, terima kasih Pak Puji atas tambahannya. Baik Ibu dan Bapak, sekarang kita lihat untuk penugasan kepada peserta didik. Kita masuk ke kelas kita, Teams, ya. Kelas Team. Kemudian di sini nampak di sebelah sini, sebelah kanan, ya, dari atas ada aktivitas, kemudian sampai ke bawah ada Teams, ya. Nah, ini kelas yang sudah masuk. Tadi ada beberapa ibu dan bapak sudah buat kelas yang mengajak saya bergabung ya. Ada beberapa, saya lihat di sini sudah banyak sekali kelas yang sudah berhasil ibu bapak buat. Nah, kemudian
kita masuk ke penugasan. Nah, di sini ada di bawah Teams ada tugas. Ya, di bawah tim ada tugas. Nah, di sini silakan Bapak Ibu klik tugas. Nah, di sini ada tinggal kita pilih. Kita pilih tugas itu mau kita berikan di kelas mana. Nah, apakah di kelas DDC atau ini ada kelas yang sudah ada. Nah, saya akan berikan tugas di kelas DDC misalnya. Oke, kemudian kita pilih DDC seperti ini. Dia akan terconteng. Kemudian klik berikutnya. Nah, di sini Ibu Bapak buat klik buat kelas. Kemudian buat tugas. Ya, klik buat tugas. Nah, di sini akan tampak judul tugas. Tugas apa yang akan kita berikan? Misalnya, saya akan buat perangkat lunak untuk menggambar bangunan. Kemudian tambahkan kategori juga boleh, ya. Tapi saya di sini tidak saya tambahkan. Kemudian masukkan instruksi. Tidak suka itu. Oke. Oke, maaf tadi ada gangguan. Nah, di sini kita masukkan deskripsinya. Misalnya, apa deskripsi yang kita ingin kita tuliskan? Misalnya saya ingin membuat instruksinya, tuliskan segala sesuatu yang kamu ketahui tentang perangkat lunak. Nah, kita juga bisa, di sini ada poin, kemudian kita tambahkan sumber daya. Artinya, kita klik. Nah, artinya kita ingin menambahkan dari tugas yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Nah, baik mungkin kita sudah pernah menyimpan di Awan, di OneDrive, seperti ini misalnya, ataupun ada di buku catatan siswa, atau ada juga kita ingin mengaitkan tautan link yang tugas-tugas sebelumnya yang sudah pernah kita buat, atau juga bisa kita ambil dari perangkat device kita atau laptop kita yang sudah kita simpan. Nah, kalau yang ini adalah di OneDrive, ya, di Awan. Nah, kalau yang di sini adalah yang berada di laptop kita yang belum kita simpan di OneDrive. Misalnya, tinggal kita ambil seperti ini, apa yang kita klik. Nah, kalau kita klik ini, nanti tinggal kita klik open. Nah, tapi pada kesempatan ini saya tidak mengambil dari tugas yang sudah ada, tapi saya akan buat file baru dari tugas itu. Kita buat file baru. Nah, di sini akan ada filenya yang akan kita buat. Bisa dia berupa dokumen dari Word, kemudian PowerPoint, juga Excel, ya, atau halaman dari OneNote bisa juga. Nah, saya akan ambil dari, terserah kepada Bapak dan Ibu mau ngambil yang tugas yang seperti apa yang akan diberikan kepada peserta didik kita. Nah, kalau saya coba untuk dokumen. Nah, tinggal kita berikan namanya apa. Ya. Nama daripada tugas yang akan kita berikan. Misalnya kalau saya aplikasi perangkat. Nah, kemudian tinggal kita klik lanjutkan. Nah,
Oke, di sini akan ada di bawah ini nampak di bawah tulisan aplikasi perangkat lunak, dia berupa dokumen. Di sini siswa tidak dapat mengedit. Nah, kita ingin tugas yang kita berikan artinya siswa hanya langsung menulis atau menjawab di template yang sudah kita buat. Nah, di sebelah kanan itu ada titik 3, Bapak dan Ibu. Nah, silakan diklik di sini, kemudian pilih siswa dapat mengeditnya. Oke, kita klik. Nah, di sini akan berubah. Ya, kita lihat di sini akan berubah. Siswa mengedit salinan mereka sendiri. Artinya template yang kita buat ini peserta didik hanya tinggal menjawab atau mengetik di template yang sudah kita berikan tugas kepada mereka. Nah, kalau ingin kita tambahkan tinggal klik tambahkan lagi. Kemudian di sini ada poin. Nah, terserah kepada Bapak Ibu. Tugas ini mau diberikan poin berapa. Kalau misalnya kita kosongkan juga boleh, tidak ada masalah. Tapi di sini saya, ya. Share screen-nya kayaknya nggak kelihatan entah di laptop atau di laptop teman-teman yang lain. Maaf, Ibu dan Bapak, share screen saya nampak tidak? Nampak Pak, nampak. Nampak, Pak. Lanjut. Nampak. Oke, lanjut. Siapa yang tidak nampak ya? Yang tidak nampak share screen saya tadi siapa ya? Pak Fauji ya? Pak Faisal, mungkin cuma saya aja Pak Faisal. Lanjut Pak Faisal. Oke. Siapa itu? Enggak, mungkin di saya aja mungkin. Dilanjut aja. Iyalah, siapa? Pak Fauji? Bukan. Agus. Oh, Pak Agus. Kayaknya itu laptop masih kredit belum lunas tuh ya. Oke, sip. Oke. Oke. Nah, di sini di poin terserah kepada Bapak Ibu berapa mau diberikan poin untuk penugasan yang akan diberikan ini. Kalau saya akan berikan 100. Nah, kemudian di bawahnya ada tambah rubrik. Nah, di sini kan kalaupun tidak kita buat rubrik juga boleh, kalau kita tambahkan rubrik juga boleh. Misalnya saya coba tambahkan rubrik. Nah, di sini Ibu dan Bapak bisa pilih. Kalau memang sudah ada rubrik sebelumnya, sama seperti tadi ketika kita ingin membuat template-nya, tinggal kita ambil kalau memang ingin mengunggah rubrik yang sudah ada. Tapi saya coba untuk membuat yang baru saja. Oke, nah di sini rubriknya, judulnya apa? Ya, sama seperti tadi. Aplikasi perangkat lunak. Ya. Kemudian masukkan deskripsi. Saya kosongkan. Nah, di sini sebelah sini nampak. Di sini poin. Poin ini masih kosong, tidak ada karena ini masih off. Ya, masih mati. Kemudian kita hidupkan, kita on-kan dia, maka dia akan keluar seperti ini. Ini nilainya, kriterianya seperti apa? Kemudian istimewa, berarti nilainya 4, bagus 3, cukup 2, nah kemudian buruk 1. Oke. Di sini kriterianya misalnya, oke, kriteria masukkan deskripsinya. Oke, misalnya ya, saya coba deskripsinya komplit. Nah, untuk jawabannya dapat menjelaskan dengan benar. Kemudian yang untuk kategori bagus, ya, penjelasannya benar. Oke, untuk yang cukup saya buat misalnya 50 penjelasannya benar. Kemudian yang buruk
penjelasannya salah. Nah, kalau misalnya Ibu dan Bapak ingin menambahkan penilaiannya, tinggal klik tambah ini saja. Ya, tinggal klik tambah, maka kategorinya baru, jelek sekali misalnya, terserah apa yang mau kita buat. Nah, tapi kalau saya sudah cukup sampai dengan 4 kriteria saja, ini akan saya hapus. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin menambah rubrik lagi, tinggal kita klik di sini, tambah ini. Nah, di sini akan ada. Nah, kenapa ini 50%? Karena ini sudah kita bagi dua. Tadi 100% karena dia satu rubrik yang kita buat. Nah, di sini kita buat ini di atas 50, di bawah jadi 50. Nah, kalau kita buat dua rubrik yang kita buat. Misalnya di sini saya buat deskripsinya lengkap dan jelas. Nah, untuk nilai istimewanya minimal dapat menjawab 4 software. Oke, kemudian yang untuk bagus, misalnya bisa menjawab 3 software. Ini 2 software. Sedangkan yang nilainya 1 buruk itu 1 software, misal ya. Nah. Oke. Kemudian kita lampirkan. Kita lampirkan. Klik lampirkan di bagian bawah sebelah kanan. Maaf, ini jaringannya agak sedikit. Oke, sudah selesai. Oke. Sudah ada. Ini ada aplikasi rubriknya. Nampak di sini. Kemudian di sini di tugas, artinya tugas ini diberikan kepada kelas DDC. Nah, di sini jangan menetapkan ke siswa yang ditambahkan ke kelas ini di masa mendatang. Artinya misalnya besok saya ingin menambahkan, ada siswa yang ingin saya tambahkan, maka siswa tersebut tidak dapat melihat postingan saya atau postingan tugas ini oleh peserta yang kita tambahkan belakangan. Nah, di sini bisa kita edit. Tinggal klik edit. Kemudian saya akan pilih tetapkan ke semua siswa. Walaupun siswa itu hari ini misalnya saya tugaskan tugas ini, saya bagikan tugas ini, misalnya besok ataupun seminggu kemudian ada tugas yang ada peserta didik baru yang saya add ke sini, dia juga bisa melihat tugas tersebut. Nah, jadi ini harus kita setting seperti itu. Kemudian kita klik selesai. Nah, kemudian yang sebelahnya semua siswa dapat melihat. Artinya tugas ini semua peserta didik yang ada di dalam kelas saya itu dia bisa melihat tugas ini. Nah, bisa juga kita setting hanya beberapa orang saja. Misalnya ada peserta didik yang kita ingin membuat tugas remedial misalnya seperti itu. Ada 2-3 peserta didik kita yang belum tuntas. Nah, di sini bisa kita klik di sini. Nah, tinggal kita pilih siapa-siapa saja yang ingin kita berikan tugas ini. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memberikan tugas ini kepada semua siswa, pada semua peserta didik saya. Nah, kemudian di sini tanggal jatuh tempo. Tugas akan segera diposting dengan pengembalian terlambat. Artinya kapan tugas ini berakhir tugasnya. Kita klik di sini. Jadwalkan untuk ditugaskan di masa mendatang. Nah, kapan tugas ini diposting? Nah, kalau tanggal 30 berarti besok tugas ini mulai diposting. Nah, kemudian oke, kita klik di sini ya. Dan tinggal kita pilih
misalnya tanggal 30 atau tanggal 1. Tanggal 30 tugas ini akan diposting. Nah, jam berapa waktu postingannya? Ya. Tinggal kita klik, misalnya jam 7.30 tugas ini akan diposting. Nah, kemudian jatuh temponya kapan berakhir? Apakah tanggal 30 di jam 24 atau kita majukan lagi? Oke, misalnya sampai tanggal 1 atau tanggal 4 ya, tanggal 3. Nah, terserah kepada kita kapan kita memberikan deadline kepada peserta didik kita. Oke, waktunya pun sama. Nah, kemudian tanggal penutupan. Artinya setelah kalau kita contreng ini tanggal penutupannya, setelah tanggal 2 Oktober, peserta didik kita tidak bisa lagi mengerjakan tugas ini. Nah, tapi saya beri kesempatan mereka dapat mengerjakan tugas ini. Nah, terserah kepada kita kapan kita mau menutup kelas ini. Oke, misalnya saya beri waktu sampai tanggal 2. Nah, kemudian klik selesai. Begitu juga untuk pengaturan. Artinya pemberitahuan tugas ini diberikan ke kelas mana. Kalau saya pilih umum ya, supaya bisa juga kita klik, tinggal kita pilih general atau Vicon meeting atau membuat kelas tim, penilaian tim. Nah, di saluran kita di kelas DDC kan ada 3 materi yang akan saya berikan ya, yaitu Vicon meeting, kemudian ini materi yang malam kedua, materi malam pertama, atau materi malam ini. Nah, kalau saya pilih di general, artinya tidak saya pilih di salah satu saluran yang saya buat. Oke, saya klik di general atau di umum, kemudian kita klik selesai. Nah, oke, kemudian kita jadwalkan. Nah, baik Bapak dan Ibu, kemudian kita klik di tugas, kemudian DDC, oke. Nah, ini kalau kita ingin membuat tugasan atau tugas berikutnya. Nah, jadi itu saya pikir Pak Fauji untuk asesmen yang sudah kita buat. Pak Faisal? Ya. Ya, saya gantikan notes-nya Pak Faisal. Ya, Pak Agus. Ya, materinya sudah selesai. Oke, sudah Pak Fauji. Saya pikir sekian dari saya. Saya tutup dulu. Saya akhiri. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, untuk malam ini selesai sudah materi yang telah dibawakan oleh Bapak Faisal, yaitu mengenai Microsoft Form Quiz, penugasan dan penilaian. Insya Allah pada malam besok kita akan berjumpa dengan pemateri berikutnya, yaitu Bapak Khairuddin pada materi kelas notebook untuk literasi kelas dan penugasan, portofolio digital, dan lembar kegiatan siswa digital. Nantinya saya percaya masih banyak pertanyaan yang mengganjal masih di pikiran Bapak Ibu. Insya Allah nanti pada grup WhatsApp kita akan berdiskusi bersama. Silakan berikan pertanyaan dan Bapak Materi, Bapak Pemateri, Bapak Faisal akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Mungkin itu saja meeting kita pada malam ini. Saya sebagai host memohon maaf bila ada kesalahan dan kejanggalan.
Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, Ya, Pak Faisal. tolong di download presensi malam ini. Oke. Sip. Nanti Oke, kita terima share kasih. Nanti kita share di grup. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Kemudian sekalian dengan record malam ini. Iya, insyaallah. Oke, Terima kasih. sama-sama. Baik, Bapak Ibu, dengan berakhirnya kegiatan kita pada malam hari ini, kita akan kembali ke grup. Silakan Bapak Ibu nanti jika ada pertanyaan, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Itu saja dari saya sebagai host. Mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri bila itu tiba hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.